Bukan semangat ya. Oke, Pak Guru ulangi sekali lagi. Tolong menjawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita membaca doa dulu. Berdoa mulai di Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut dengan membaca surat pendek. Kali ini kita akan membaca surat Al-Fatihah. Kita mulai dari ta'awudz 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, selanjutnya kita akan mengecek kehadiran Olivia. Antari. Ya, komit ya pada hari ini. Pada kali ini, pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang ketentuan pemulasaran jenazah dan hukumnya. Anak-anak sudah tahu jenazah itu siapa jenazah? Nah, jenazah itu adalah orang yang sudah meninggal. Di dalam agama kita ini Islam sangat mengedepankan persaudaraan, sehingga sekalipun salah satu kerabat kita sudah meninggal dunia dan sudah dikuburkan, akan tetapi nilai persaudaraan itu masih bisa dirasakan. Di antaranya perintah agar orang-orang yang masih hidup memohonkan ampun dan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala bagi yang telah meninggal dunia. Ini ketika kita mengetahui kerabat kita, saudara sesama Islam, kita hendaknya memintakan ampun dengan cara sholat jenazah. Nah, kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang apa itu sholat jenazah. Sebelum itu tadi sudah Bapak paparkan tentang Islam yang sebagai semuanya adalah kerabat, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Ini sebagai seorang umat muslim, kita memiliki 4 kewajiban antara muslim satu dengan muslim yang lainnya. Ada yang tahu anak-anak? Atau belum? Oh iya, belum. Nah, yang pertama silakan dicatat. Yang pertama adalah menjawab salam. Yang kedua, menjenguk orang yang sakit. Yang ketiga, mengantarkan jenazah, atau itu bisa berarti mensolatkan jenazah. Yang keempat, memenuhi undangan. Ini ketika kita diundang itu harus hadir dalam undangan tersebut. Nah, yang terakhir ini yang sering kita temui, mendoakan yang bersin. Jadi ketika bersin kita hendaknya mendoakan dia. Tapi
Tapi jika setelah bersih seorang itu mengucapkan hamdalah, nah, itu kewajiban 5 kewajiban dari seorang muslim satu kepada muslim yang lainnya. Yang kita bahas kali ini yaitu adalah sholat jenazah. Sholat jenazah adalah sholat yang dikerjakan sebanyak 4 takbir dalam rangka mendoakan orang muslim yang meninggal. Di dalam sholat jenazah ini kita hanya mengerjakan 4 takbir, jadi tidak menggunakan rukun-rukun yang lain, cuma dengan 4 takbir saja. Nah, ketika kita menemui ada jenazah laki-laki, maka imam hendaknya berdiri harus di depan kepalanya, ya. Nah, dan apabila jenazah perempuan, hendaknya imam menghadap pada setengah perut atau punggungnya. Ini dihadapkan di kiblat dulu. Nah, ini diumpamakan seperti jenazah. Ini jenazah, ini kepala dari jenazah itu. Nah, ketika jenazah itu laki-laki, maka imam berdirinya di sini. Ini menghadap kepalanya. Dan ketika ada jenazah perempuan, imam berada di posisi ini, di punggungnya atau setengah perutnya. Sudah paham? Kita lanjutkan tentang bagaimana sih hukum sholat jenazah. Nah, dalam fikih sholat jenazah hukumnya adalah fardu kifayah atau wajib dilakukan sesuai dengan hadis riwayat Bukhari nomor 1325 dan Muslim 945, yang artinya barang siapa yang menyaksikan sampai mensolatkan maka 1 qiraat. Lalu barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga dimakamkan maka dari 2 qiraat. Ada yang bertanya kepada Rasulullah ketika dalam hadis itu, apa yang dimaksud qiraat? Rasulullah SAW menjawab, lantas 2 gunung yang besar. Jadi ini adalah gambaran dari 1 qiraat. 1 qiraat sama dengan 1 gunung besar. Nah, ketika seseorang itu mampu melaksanakan menyaksikan jenazah itu sampai mensolatkan, kita mendapatkan pahala berapa anak-anak? 1 qiraat. Lalu ketika mengantarkan jenazah sampai ke makam itu mendapatkan berapa anak? Nah, 2 qiraat. Berarti total kita mendapatkan 2 qiraat. Atau pahalanya seperti 2 gunung yang besar itu dari sabda Rasulullah SAW. Nah, yang selanjutnya dalam sholat jenazah ada syarat-syarat yang harus dilakukan. Yang pertama, semua yang menjadi syarat sholat seperti suci dari hadas besar dan kecil, menutup aurat dan lainnya. Nah, ini ketika melaksanakan sholat jenazah, walaupun kita hanya melaksanakan 4 kali takbir, kita juga harus menjaga kesucian diri kita, baik pakaian maupun badan kita dari hadas besar maupun hadas kecil, dan juga menutup aurat. Nah, ini dikerjakan seperti sholat-sholat yang kita kerjakan, yaitu adalah sholat wajib. Nah, yang kedua, syarat yang kedua ini sebelum itu jangan dulu, jadi kita tunggu sampai dimandikan dan dikafani. Jadi dalam keadaan suci dan dikafani juga. Untuk syarat yang ketiga, letakkan jenazah sebelah kiblat orang yang mensolati, kecuali kalau dilaksanakan di atas kuburan atau sholat gaib. Ini ketika kita menemui jenazah, nah ini seorang jenazah ini harus dihadapkan ke kiblat. Ini berlaku wajib ya. Nah, ini
kecuali kalau dilakukan di atas kuburan. Ini kan tidak memungkinkan seorang untuk menghadapkan jenazahnya untuk menghadap kiblat. Ataupun sholat gaib ketika jenazah sudah dimakamkan dan kita ingin mensolati, belum sempat mensolatkan ketika jenazah belum dikuburkan, ini tidak usah menetapkan jenazah sebelah kiblat, soalnya sudah dikuburkan. Nah ini lanjut, tadi telah kita bahas tentang syarat-syarat sholat jenazah. Yang selanjutnya adalah rukun. Ini rukun, urutan-urutan yang harus dilaksanakan ketika kita akan melaksanakan sholat sholat jenazah. Nah, yang pertama, silakan anak-anak tulis. Yang pertama adalah membaca niat. Ketika kita menemui jenazah laki-laki, maka bacaan niat sholat berbunyi usolli ala hadal mayyiti arba'a takbirati fardu kifayati imaman. Ini ketika menjadi imaman lillahi ta'ala, ketika menjadi imam. Nah, ketika kita menjadi jamaah sholat dan jenazahnya kebetulan laki-laki, yang dibaca adalah usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayati makmuman lillahi ta'ala. Yang selanjutnya kita berdiri jika mampu. Jika tidak mampu ya kita bisa dengan sholat dengan duduk ataupun dengan berbaring. Yang selanjutnya membaca Al-Fatihah. Ini untuk takbir. Yang pertama kita membaca surat Al-Fatihah. Nah, itu untuk bacaan pada takbir yang pertama. Yang selanjutnya takbir yang kedua, ini kita membaca sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, yang ketiga ada doa mendoakan jenazah. Ini juga berlaku bagi jenazah laki-laki, jenazah perempuan ini berbeda. Untuk yang laki-laki, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Itu untuk siapa anak? Laki-laki. Yang untuk perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Nah, ini beda dalam pengucapan kata yang belakangnya. Ketika mendoakan laki-laki pakai lafaz hu, dan ketika mendoakan atau mensolatkan jenazah perempuan diganti menjadi ha. Sudah paham anak-anak? Untuk takbir keempat, ini kita setelah membaca tadi doa untuk si jenazah tadi, kita melaksanakan takbir yang terakhir. Untuk bacanya, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu. Yaitu untuk laki-laki. Ketika untuk perempuan juga diganti, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha. Untuk perempuan. Yang selanjutnya adalah salam. Oke, di sini Bapak ingin praktek, nanti silahkan bergantian dengan anak-anak ya, atau mungkin anak-anak dulu yang melaporkan. Mungkin Mbak Antari, berdiri dulu sini.
Itu tadi yang telah ditulis dari materi. Coba dibacakan mulai dari tadi untuk niat untuk perempuan ya. Niat sholat jenazah untuk perempuan. Musalli ala nabiyyil mutaqi arba'ata takbiratin tabi'atu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Oke. Nah, lalu takbir bahasa Al-Fatihah. Takbir pertama masuk sholat al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, selanjutnya ada selawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Takbir ketiga mendoakan Nabi. Allahumma ighfir lana wa rahimna wa afina wa afu anna. Nah, ini untuk bacaan yang perempuan. Nah, yang selanjutnya takbir keempat gimana? Takbir keempat membaca doa. Allahumma la tahrimna ajrana wa la tahrimna ba'daha. Nah, ini untuk takbir keempat untuk jenazah perempuan. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Ari, silakan berikan aplaus kepada Pak Tari. Oke, terima kasih Bapak. Ya. Yang tadi mulai dari sholat jenazah, sholat yang dilaksanakan ini ringkasan dari pembelajaran yang kita lakukan tadi. Untuk sholat jenazah adalah sholat yang dikerjakan sebanyak 4 takbir. Nah, ini hukumnya adalah fardu kifayah dan memiliki syarat-syarat tertentu dan juga memiliki rukun. Untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan. Kita membaca Alhamdulillah dilanjutkan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dan terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.